Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bu Nani Haryana, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional, dan teman-teman semuanya kelas F yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Andi Maulana dengan NPM 009 dan saya sendiri Anita Dia Safitri dengan NPM 011, Farah Diba Jumhuri dengan NPM 014, Ferry Ardiansyah dengan NPM 016. Selanjutnya Gita Wulandari dengan NPM 017, Lia Rizky Wulantari dengan NPM 034, Mulik Habibah dengan NPM 095, Rizky Salma dengan NPM 117. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi operasional. Adapun subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama pembentukan strategi, kedua analisis lingkungan, yang ketiga strategi bisnis operasional, yang keempat strategi operasional. Baik, untuk subbab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Lia Rizky Wulantari. Subbab pertama yaitu pembentukan strategi. Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk respon terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dari luar untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mendayagunakan keunggulan organisasi yang dimiliki pada saat ini. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa organisasi yang mempunyai strategi yang jelas ataupun formal itu lebih unggul kinerjanya dibandingkan dengan organisasi tanpa atau tidak terformulasi dengan jelas strateginya. Masalahnya adalah bahwa perusahaan sering tidak mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kemampuan operasional mereka sebaik mungkin. Jika ada, situasinya bahkan lebih buruk di organisasi jasa yang tertinggal jauh di belakang revolusi dalam praktik manufaktur yang telah terjadi selama 30 tahun terakhir. Sementara sekarang ada disiplin akademik manajemen layanan yang mapan di beberapa sekolah bisnis dan agenda penelitian yang muncul. Ini adalah fenomena yang sangat baru. Untuk memulainya, gagasan bahwa operasi harus dilihat sebagai faktor strategis masih menjadi masalah bagi beberapa perusahaan yang strategi keseluruhannya mungkin diatur oleh beberapa orang di puncak hierarki perusahaan yang mungkin sangat tahu. Sebaliknya, keberhasilan strategi operasi akan ditentukan oleh sejauh mana ia akan memfokuskan upaya operasi ke dalam serangkaian kemampuan yang terintegrasi. Kemampuan ini pada gilirannya memungkinkan perusahaan untuk bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif yang umum bagi banyak industri. Setelah itu ada peran penting dalam strategi. Jadi ada beberapa peran penting dalam strategi. Yang pertama yaitu peran manajer senior. Dapat dikatakan bahwa perumusan strategi cenderung menjadi hak prerogatif manajer senior dalam perusahaan dan keputusan akhir mengenai arah perusahaan akan berada di tangan manajer tingkat senior ini. Namun, tingkat lain dari perusahaan mungkin juga terlibat dalam pengembangan rencana strategis dan tingkat lain ini pasti akan terlibat dalam pelaksanaannya. Lalu yang kedua ada peran menciptakan keunggulan kompetitif. Keputusan strategis itu dimaksudkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan atau paling tidak untuk memungkinkan perusahaan terus bersaing di pasar yang dipilihnya. Lalu yang ketiga yaitu ada konsekuensi mendalam dari keputusan strategis. Nah, keputusan strategis dapat sangat mengubah dan memiliki konsekuensi besar bagi setiap perusahaan. Lalu ada juga cakrawala jangka panjang. Jadi keputusan strategis dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi perusahaan dan karenanya faktor waktu merupakan faktor yang penting bagi ahli strategi. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan strategis tidak hanya menatap bola kristal ke masa depan yang jauh. Agar strategi efektif, itu juga perlu memiliki rasa waktu dan urgensi dalam implementasinya.
Nah, dengan cara yang sama, bahwa tidak ada cara tetap dalam proses strategi. Yang terbaik adalah melihat isi strategi sebagai entitas yang dinamis daripada tetap. Namun, disarankan agar konten tersebut setidaknya mencakup hal berikut. Yang pertama yaitu pilihan proses. Jadi, yang dimaksud pilihan proses di sini itu yaitu pemilihan pendekatan yang tepat untuk memproduksi barang atau memberikan suatu layanan. Lalu yang kedua ada inovasi. Nah, inovasi yaitu merupakan adaptasi atau pembaruan proses atau suatu keluaran organisasi untuk memastikan mereka beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal. Lalu yang ketiga ada manajemen rantai pasokan. Di sini yaitu manajemen eksternal, hubungan dengan pemasok untuk memastikan pasokan input yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada pengendalian sumber daya, yaitu manajemen internal, persediaan, pengendalian produksi, manajemen proses yang efektif dan efisien. Lalu yang kelima ada organisasi kerja. Jadi manajemen dan organisasi tenaga, yang dimaksud organisasi kerja di sini tuh manajemen dan organisasi tenaga kerja di dalam organisasi itu tadi. Lalu yang keenam ada kepuasan pelanggan. Ini termasuk manajemen kualitas. Jadi pembentukan strategi adalah kombinasi dari 3 proses utama, yaitu yang pertama melakukan suatu analisis situasi, yang kedua evaluasi diri, dan yang ketiga analisis pesaing baik internal maupun eksternal, baik lingkungan makro maupun mikro. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama dari faktor yang berpengaruh tidak konstan melainkan selalu berubah-ubah. Yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Yang ketiga, faktor tersebut bisa menjadi satu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analisis SWOT yang dilakukan. Yang keempat, kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen strategik mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategik tentang yang arah pertama yang ada faktor-faktor eksternal yang jauh, dalam lingkungan eksternal jauh atau lingkungan yang pertama sosial. lingkungan eksternal Pada jauh, intinya merupakan dan yang faktor-faktor yang lingkungan bersumber eksternal dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi perusahaan tersebut. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa variabel penting, di antaranya yang pertama ada faktor ekonomi, berdampak langsung secara nyata pada berbagai strategi. Variabel ekonomi mencerminkan peluang dan ancaman suatu perusahaan. Adapun variabel-variabel ekonomi tersebut antara lain adalah tren GNP, tingkat suku bunga, persediaan uang, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pengendalian upah atau harga, devaluasi atau revaluasi, ketersediaan energi dan biaya, pendapatan disposable dan discretionary. Yang kedua ada faktor teknologi. Terobosan teknologi dapat mempunyai dampak segera dan dramatis atas lingkungan perusahaan. Variabel teknologi yang perlu diperhatikan diantaranya total pengeluaran negara revaluasi dan devaluasi, total pengeluaran industri untuk revaluasi dan devaluasi, fokus pada usaha-usaha yang berhubungan dengan teknologi, perlindungan paten, terciptanya produk baru, pengembangan baru dalam transfer teknologi dari lab ke pasar, perbaikan produktivitas melalui otomatisasi. Yang ketiga ada faktor politik hukum. Arah dan stabilitas faktor politik hukum merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi. Kendali politik dikenakan atas perusahaan melalui regulasi antitrust, undang-undang perlindungan lingkungan, undang-undang perpajakan, insentif khusus, regulasi perdagangan luar negeri, sikap terhadap perusahaan asing, undang-undang mengenai gaji dan promosi, serta stabilitas pemerintahan. Yang keempat ada faktor sosiokultural, perubahan gaya hidup, harapan karir, aktivisme, ekonomi, konsumen, tingkat formasi keluarga, pertumbuhan tingkat populasi, distribusi umur populasi, pergeseran wilayah regional dalam populasi, tingkat harapan hidup, dan yang terakhir yaitu tingkat kelahiran. Yang kedua, faktor-faktor eksternal yang dekat. Faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasionalisasi berbagai strategi dan kebijaksanaan suatu perusahaan.
kaitan erat tersebut bukan hanya karena adanya suasana kompetitif dalam suatu usaha, akan tetapi juga berkaitan dengan peluang yang dapat dimanfaatkan, khususnya dalam perolehan sumber dana dan sumber daya yang diperlukan dan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu pula, faktor-faktor lingkungan eksternal yang dekat pada umumnya dapat dikendalikan atau paling sedikit dipengaruhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis perusahaan mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan menjadi kompetitif di industrinya. Ini mendefinisikan apa yang perlu dilakukan oleh bisnis untuk mencapai tujuannya, yang dapat memandu proses pengambilan keputusan untuk perekrutan dan alokasi sumber daya. Fungsi strategi bisnis perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa strategi bisnis penting bagi organisasi, termasuk 1. Strategi yang baik membantu mengidentifikasi langkah-langkah kunci yang akan diambil untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Menilai kekuatan dan kelemahan. Proses menciptakan strategi yang benar memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Menciptakan strategi yang akan memanfaatkan kekuatan dan mengatasi atau menghilangkan kelemahan perusahaan. 3. Efisiensi. Strategi yang terencana dengan baik memungkinkan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk kegiatan perusahaan, yang secara otomatis membuat lebih efisien. 4. Kontrol. Memberi lebih banyak kontrol atas aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi karena Anda memahami jalan yang Anda ambil dan dapat
dengan mudah menilai apakah aktivitas Anda membuat Anda dekat dengan tujuan Anda. Kelima, keunggulan kompetitif dengan mengidentifikasi rencana yang jelas tentang bagaimana akan mencapai tujuan perusahaan. Anda dapat fokus pada memanfaatkan kekuatan Anda, menggunakannya sebagai keunggulan kompetitif yang membuat perusahaan Anda unik dan berkembang pesat. Visi dan tujuan bisnis. Strategi yang terencana dimaksudkan untuk membantu mencapai dalam perusahaan dengan visi untuk arah bisnis. Kita dapat membuat instruksi yang jelas dalam strategi bisnis untuk apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. 10 contoh strategi bisnis yaitu: yang pertama, cross-selling lebih banyak produk. Yang kedua, produk atau layanan inovatif. Yang ketiga, tumbuhkan penjualan dari produk baru. Yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan. Yang kelima, mengakuisisi perusahaan baru. Yang keenam, diferensiasi produk. Yang ketujuh, strategi penetapan harga. Yang kedelapan, menggunakan teknologi. Yang kesembilan, meningkatkan retensi pelanggan. Yang kesepuluh, keberlanjutan. Cara membuat strategi bisnis yang baik. Yang pertama, melakukan riset industri. Yang kedua, membuat pernyataan visi. Yang ketiga, menulis pernyataan misi. Yang keempat, membuat garis besar tujuan strategis. Yang kelima, mengembangkan rencana taktis. Yang keenam, tinjau kinerja secara berkala. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang strategi operasional. Strategi merupakan suatu langkah untuk menyusun rencana kegiatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat menciptakan dan menyusun keunggulan bersaing. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2014, strategi merupakan bagaimana organisasi berharap untuk mencapai misi dan tujuan. Untuk beberapa perusahaan, kegiatan tersebut merupakan proses yang berulang yang dimulai dengan berbagai pengenalan kondisi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi membutuhkan pemahaman yang baik terhadap lingkungannya dalam menyusun strategi yang efektif. Strategi bisa juga tampak sebagai satu atau beberapa bentuk yang terjadi pada satu waktu. Secara bersama-sama, bentuk-bentuk strategi memberikan deskripsi strategi yang lebih komprehensif. Bentuk-bentuk tersebut yaitu: yang pertama ada sasaran atau tujuan strategis, yang kedua ada taktik, yang ketiga ada kebijakan. Baik, yang selanjutnya adalah strategi dan kegiatan operasional. Kegiatan manajemen operasional yang efektif harus dimulai dari penyusunan misi yang diturunkan dari misi organisasi. Misi disebut sebagai pedoman ke arah mana organisasi akan dibawa di masa mendatang. Misi tersebut akan terlaksana dengan perumusan strategi, yaitu bagaimana misi tersebut akan tercapai. Misi merupakan tujuan atau dasar pemikiran mengenai keberadaan organisasi. Setelah misi organisasi tersusun, setiap bidang fungsional yang ada dalam perusahaan selanjutnya menentukan misi yang mendukung misi organisasi. Setiap fungsi tersebut yaitu perusahaan, keuangan, organisasi, dan sumber daya manusia dikembangkan untuk mendukung misi organisasi. Selanjutnya, strategi merupakan rencana kegiatan organisasi untuk mencapai misinya. Setiap bidang fungsional juga memiliki strategi untuk mencapai misi masing-masing bidang fungsional yang telah disusun untuk mendukung misi organisasi. Strategi tersebut mengeksploitasi kesempatan kekuatan, menetralisasi ancaman, dan menghindari kelemahan. Perusahaan mencapai misi dengan 3 cara konseptual, yaitu yang pertama ada diferensiasi, kemudian yang kedua ada kepemimpinan biaya, serta tanggap atau respon. Hal ini berarti manajemen operasional menghasilkan produk atau menyampaikan layanan yang baik atau berbeda dari yang lain, murah, dan lebih tanggap terhadap permintaan dan kebutuhan pelanggan.
Manajer operasional mengubah konsep strategis tersebut ke dalam tugas atau kegiatan yang nyata untuk dapat dicapai. Kombinasi dari ketiga konsep strategi tersebut dapat menyusun strategi yang unik dan memiliki keunggulan bersaing. Penyusunan strategi operasional. Strategi operasional merupakan suatu strategi pada level fungsional, yaitu fungsi operasional yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional. Strategi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis. Dalam hal ini terdapat generic business strategy, yaitu low cost producer, product differentiation, dan market segmentation. Strategi operasional juga dapat dikatakan sebagai suatu strategi fungsional yang berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan-keputusan operasional. Strategi operasional merupakan sebuah komitmen terhadap seluruh aktivitas yang telah direncanakan dan yang berada di dalam perusahaan. Strategi operasional terkait dengan aktivitas yang akan dijalankan oleh manajer operasional dengan memaksimalkan sebaik mungkin semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kita bisa menentukan indikator dari sebuah strategi operasional, yaitu yang pertama ada komitmen terhadap aktivitas yang ada di dalam perusahaan, yang kedua keadaan perusahaan yang ada saat ini dan yang masih direncanakan, yang ketiga proses transformasi yaitu aktivitas organisasi bisa menjadikan masukan sebagai nilai tambah, dan yang keempat kompetensi yang unik yaitu kemampuan spesifik perusahaan dalam memberikan nilai tambah. Mencapai keunggulan bersaing melalui strategi operasional. Ketiga strategi yaitu biaya rendah, lebih baik atau berbeda, dan cepat tanggap memberi kesempatan kepada manajer operasional untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan penciptaan sistem yang mempunyai keunggulan unik untuk memenangkan persaingan. Hal ini dicapai untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Strategi operasional berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan yang luas untuk menggunakan sumber daya perusahaan dalam mendukung strategi bersaing jangka panjang. Strategi operasional merupakan perusahaan strategi yang secara komprehensif terintegrasi dengan strategi perusahaan. Strategi operasional melibatkan proses jangka panjang yang harus membantu perubahan yang direncanakan. Strategi operasional juga melibatkan keputusan yang terkait dengan desain proses dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses. Biaya yang rendah, cepat tanggap, dan menjadi lebih baik atau berbeda dapat dicapai apabila manajer membuat keputusan yang baik, paling tidak pada 10 bidang yang dikenal dengan keputusan operasional. Ke-10 keputusan tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama ada desain produk dan jasa, yang kedua kualitas, yang ketiga desain proses dan kapasitas, yang keempat pemilihan lokasi, kelima desain tata letak, keenam sumber daya manusia dan desain pekerjaan, ketujuh manajemen rantai pasokan, ke-8 persediaan, ke-9 penjadwalan produksi yang efisien dan layak harus dikembangkan, dan yang terakhir ke-10 pemeliharaan dan perawatan. Keputusan operasional strategis tersebut perlu dilakukan baik untuk perusahaan produk maupun jasa. Ke-10 keputusan strategis manajemen operasional tersebut memerlukan metode penerapan yang disesuaikan dengan kondisi produk atau jasa dan rasio atau perbandingan antara produk dan jasa yang dihasilkan. Ke-10 keputusan operasional tersebut harus saling berhubungan dan terintegrasi untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Analisis SWOT, strategi pemasaran Bishop. 1. Faktor internal atau IFAS. Matrik IFAS digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari faktor-faktor internal yang terdapat pada perusahaan. Matrik Internal Strategic Analysis Summary atau IFAS disusun berdasarkan hasil identifikasi dari kondisi lingkungan internal perusahaan, berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Bishop. Pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan menggambarkan hal yang dimiliki perusahaan dan dapat
memberikan ketiga, keunggulan program kompetitif loyalty bagi guna perusahaan itu mengikat sendiri. konsumen. Yang Berdasarkan keempat, analisis program yang telah promosi diperoleh, terjadwal beberapa yang diadakan kekuatan yang setiap dimiliki weekend. Bishop Dan yang dalam kelima, memasarkan produknya semua antara barang yang lain. dijual terjamin 1. kualitasnya. Menyediakan barang Selanjutnya tradisional terdapat yang ancaman. umumnya diperlukan oleh masyarakat Ancaman sekitar, merupakan faktor seperti yang produk berasal dari sembako yang luar telah dikemas perusahaan ulang, yang harus diatasi sehingga untuk harganya mengurangi relatif dampak lebih yang murah dapat dari merugikan kompetitor perusahaan. sejenis. Berdasarkan 2. analisis yang Memiliki telah kualitas dilakukan, produk yang maka beragam dan diperoleh beberapa berkualitas. ancaman yang dihadapi 3. oleh Bishop. Harga Di produk yang antaranya yang kompetitif. pertama, persaingan 4. harga dan Gedung milik kualitas yang sendiri. ketat oleh 5. para pesaing. Letak toko Yang berada kedua, pada lokasi kompetitor padat yang gencar penduduk dan melakukan promosi. strategis. Yang ketiga, 6. perubahan Pelayanan ramah. selera konsumen. Yang kedua, keempat, kelemahan penggunaan atau sistem weakness. pembayaran dengan kartu Kelemahan ATM atau menggambarkan anjungan hal yang tunai tidak mandiri, dimiliki serta perusahaan, kartu kredit tetapi yang perusahaan dilakukan lain para memilikinya. pesaing. Dan yang Berdasarkan kelima, analisis kekurangan yang telah pegawai. dilakukan, maka diperoleh beberapa kelemahan yang ada pada Selanjutnya, Bishop Bishop memiliki peluang dalam dan memasarkan kekuatan yang produknya besar antara sehingga lain. dapat 1. memanfaatkan peluang Identitas yang ada. toko Hal tidak ini bisa terpasang. dilakukan dengan 2. cara yang pertama, Tidak ada promosi yang mempertahankan terjadwal. atau meningkatkan 3. pangsa pasar produk SDM yang saat kurang ini, terampil dilakukan dengan disebabkan perencanaan kurangnya yang pelatihan matang atau dan training yang memerlukan memadai. promosi yang jauh lebih 4. agresif Adanya didukung oleh keterbatasan strategi harga pembelian yang item di terjangkau. grosir Yang kedua, terdekat. pemasangan 5. identitas Sistem toko pengawasan agar mudah dan pelaporan dikenali masih baik lemah. oleh supplier maupun 6. konsumen. SOP Yang kadang ketiga, dilanggar. mengadakan 7. perekrutan secara Suasana kontinu, dalam toko kurang kemudian nyaman berusaha untuk karena AC meningkatkan yang kemampuan minim. SDM melalui pemberian pelatihan atau training bagi karyawan. Dan yang keempat, meningkatkan mekanisme penjualan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Jangan lupa menyebutkan nama lengkap dan NPM-nya.